teman-teman, minggu ini juga kita masih praktik di manajer IO. Tapi kali ini saya akan menghasilkan dan memahami laporan keuangan. Nah, yang dilakukan pertama-tama itu pergi ke tab laporan. Nah, sebenarnya di sini tuh laporannya ada banyak teman-teman, tapi saya di sini akan membuat hanya laporan keuangannya saja. Nah, teman-teman, di laporan keuangan ini ada laporan laba rugi aktual vs anggaran, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Nah, teman-teman, di sini saya hanya akan membuat neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Jadi sekarang itu kita akan pergi ke laporan keuangan yang neraca ya, teman-teman. Di sini tinggal kalian klik aja neraca. Nah, buat tampilannya itu seharusnya ini kosong kan sebelum dibuat, tapi saya ceritanya ini sudah membuat ya, teman-teman. Kalau ingin membuat, kalian tinggal klik aja buat laporan baru. Nah, ini jika teman-teman sudah klik buat ya. Di sini ada judulnya itu neraca, ada deskripsi. Nah, deskripsinya ini opsional, jadi saya nggak ngisi. Nah, terus di sini ada tanggal ya. Tanggalnya itu tanggal 29 bulan 2 2024. Jadi ini tuh ceritanya di akhir bulan. Dan nama kolomnya juga opsional, tapi saya jika kosongkan. Lalu metode akuntansinya itu berbasis aktual. Pembulatannya itu nonaktif dan tata letaknya itu aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Setelah itu teman-teman klik buat atau create. Terus setelah klik buat, teman-teman klik tampilkan. Nah, jadi di sini ada neraca, judulnya pertanggal 29 bulan 2 2024 berbasis akrual. Nah, di sini ada aset. Aset ini ada akumulasi penyusutan tetap minus 2.750, aset tetap dalam biaya 147.500, kas dan setara kas 291 juta. Lalu ada persediaan di tangan 759.750, ada piutang 5.500. Lalu di aset lancar ada asuransi dibayar di muka 22 juta, ada kas di bank 50 juta, ada perlengkapan kantor minus 4.500.000, sewa dibayar di muka 20 juta, dan total aset lancarnya ini adalah 80.500.000. Lalu selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap hanya ada akumulasi penyusutan, yaitu minus 2.750.000. Nah, total asetnya ini adalah 1.285.750.000. Selanjutnya itu ada kewajiban, ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang ini ada utang bank jangka panjang yaitu 200 juta. Liabilitas jangka pendek ada utang bunga 2 juta dan utang gaji dan komisi itu 8.500.000. Nah, total liabilitas jangka pendeknya adalah 10.500.000. Lalu ada utang dengan total 911 juta. Dan utang pajak ini enggak ada. Lalu ada total dari kewajibannya itu adalah 1.121.500.000. Lalu aset besinya itu adalah 164.250.000. Nah, ekuitas ini ada laba ditahan yaitu 114.250.000, ada modal disetor 150 juta,
Lalu transfer antar akunnya itu nggak ada ya. Lalu total ekuitasnya adalah 164.250.000. Jadi dari total ekuitas adalah 164.250.000. Lalu selanjutnya ini teman-teman balik lagi, dan kali ini teman-teman kliknya laporan laba rugi. Laporan laba rugi aja ya, jangan laporan laba rugi aktual vs anggaran. Nah, setelah diklik ini, teman-teman bisa klik lagi buat laporan baru. Nah, ini dia. Ini tampilan dari laporan laba rugi. Ada judulnya laporan laba rugi. Deskripsinya itu opsional. Nah, darinya itu adalah dari tanggal 1 dan bulan 1 2024 sampai tanggal 29 bulan 2 2024. Nah, metode akuntansinya itu berbasis akrual dan pembulatannya itu dinonaktifkan. Nah, setelah ini teman-teman tinggal klik buat di paling bawah ya. Nah, ini tampilannya setelah teman-teman membuat laporan laba rugi baru. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik tampilkan. Nah, ini setelah teman-teman klik tampilan ya. Periode tanggalnya dari 1 bulan 1 2024 sampai tanggal 29 bulan 2 2024 dan berbasis akrual. Nah, dikurangi bebannya ini ada beban gaji dengan 5 juta, ada beban penyusutan dengan 2.750.000, ada beban perlengkapan 4.500.000 dan total bebannya itu 12.250.000. Dikurangi dengan beban operasional yaitu beban asuransi 2 juta, beban bunga 2 juta, beban komisi penjualan 3.500.000, beban sewa kantor 10 juta. Nah, total beban operasionalnya adalah 17.500.000. Lalu selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan ini ada pendapatan jasa desain 2 juta, ada pendapatan jasa konsultasi 3.500.000, ada pendapatan penjualan barang dagang 517.500.000. Penjualan barang dagang gak ada, penjualan lainnya gak ada pendapatan bunga juga gak ada. Lalu dari total pendapatan ini adalah 523 juta. Dikurangi biaya, ada beban listrik yaitu 7.500.000, ada beban listrik dan utilitas itu adalah 7.500.000, ada beban telepon dan internet 2.500.000, ada harga pokok penjualan 408.750, harga pokok persediaan yang gak ada, laba rugi perbedaan kursnya gak ada penyusutan aset tetap 2.750.000, ada biaya administrasi banknya gak ada, biaya iklan dan promosinya gak ada, biaya jamuan tamunya juga gak ada, biaya jasa akuntansinya juga gak ada. Lalu biaya jasa notaris juga itu nggak ada, biaya kendaraan bermotor juga nggak ada, biaya listrik juga nggak ada, biaya perbaikan dan pemeliharaan nggak ada, biaya percetakan dan alat tulis kantor nggak ada, biaya sewanya juga nggak ada. Lalu biaya sumbangan juga gak ada, peralatan komputer gak ada, telepon
nggak ada. Lalu total biayanya itu adalah 429 juta. Maka laporan laba rugi bersihnya itu adalah 64.250.000. Lalu teman-teman bisa kembali lagi, lalu kalian di sini kliknya itu yang laporan perubahan ekuitas. Nah, teman-teman klik aja ya laporan perubahan ekuitasnya. Nah, ini adalah tampilan dari laporan perubahan ekuitas. Teman-teman kalau mau ngebuat laporan baru, tinggal klik buat laporan baru. Nah, ini tampilannya ada judulnya itu laporan pembuatan ekuitas, laporan perubahan ekuitas, deskripsinya opsional, metode akuntansinya itu akrual, pembulatannya itu dinonaktifkan dari tanggal 1 Januari 2024 sampai tanggal 29 Februari 2024. Lalu setelah itu teman-teman scroll ke bawah dan klik buat. Nah, setelah itu teman-teman kayak tadi ya, kliknya itu tampilkan agar bisa menampilkan laporan perubahan ekuitasnya. Nah, seperti ini laporan perubahan ekuitasnya periode dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 berbasis akrual. Nah, laba ditahan ini ada saldo awal 50 juta, ada laba rugi untuk periode 64.250.000 dan saldo akhirnya adalah 114.250.000. Lalu ada modal disetor, ada saldo awal yaitu 50 juta dan saldo akhirnya juga 50 juta. Maka di total ekuitas ini ada 164.250.000. Nah, teman-teman jadi tahu dong pada video ini saya ini melanjutkan pembahasan praktik penyusunan laporan keuangan dengan fokus pada menu reports, khususnya itu di bagian financial statement. Nah, pembahasan ini kan menerbitkan pada pemahaman isi laporan serta ketertarikan antara laporan keuangan. Nah, teman-teman tahu gak sih reports and final statement and financial statement? Nah, menu ini merupakan bagian yang menampilkan hasil dari seluruh pencatatan transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, pada menu ini sistem menyajikan berbagai laporan yang dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Lalu di sini juga ada profit and loss statement. Nah, laporan ini pertama yang dibahas adalah profit and loss statement atau laporan laba rugi. Laporan ini berfungsi untuk menunjukkan hasil operasional perusahaan selama satu periode tertentu. Nah, lalu ada laba kotor. Laba kotor ini salah satu komponen utama dalam laporan laba rugi, yaitu gross profit atau laba kotor. Laba kotor ini diperoleh dari selisih antara pendapatan penjualan dengan beban pokok penjualan. Lalu ada laba bersih, net profit. Laba bersih ini merupakan hasil akhir setelah seluruh beban usaha dikurangkan dari laba kotor. Beban usaha ini meliputi berbagai biaya operasional seperti beban gaji, beban sewa, beban penyusunan, serta beban administrasi lainnya.
Nah, ini adalah akhir dari video kita. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi ya, teman-teman. Terima kasih.